Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sama-sama kami hormati seluruh jajaran takmir masjid DKM Tuan Muhammad Masjid As-Said Samarinda dan Timur, dan juga yang sama-sama kami muliakan seluruh jamaah yang mana yang kelihatannya tinggal seniornya yang ini di akhir-akhir game 28 di akhir Ramadan tinggal pemain inti aja dia namanya yang jemaah, sedangkan pemain barunya tuh lepas. Ya, segala puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini, ya, kita semua bisa melaksanakan salat berjamaah dengan sehat walafiat, alhamdulillah, dan juga salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah penerima wahyu, ya, wahyu terbesar dan mukjizat untuk kita semua sampai akhir zaman, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga bagi siapapun yang memegang Al-Quranul Karim maka mereka tidak akan ada rasa kesedihan dan juga tidak ada rasa keraguan di dalamnya. Kembali saya selaku Al-Fakir, ya, juga mengingatkan kepada kita semua untuk subuh ini bahwasanya kita mengulas kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan dan kita laksanakan selama 1 bulan full Ramadan. Karena seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ya, Ramadan itu adalah penentu 1 tahun ke depan, ya, amal kita 1 tahun ke depan, ya. Ibarat kita ini sedang meniti, sedang menyusun, merangkai apa yang akan kita laksanakan di depan. Kalau misalkan yang kita laksanakan selama 1 bulan full Ramadan ini adalah kebaikan, ya, kebaikan, keberkahan, ya, sehingga dari kebaikan itu muncul keberkahan, maka nanti setelah Ramadan, ya, setelah dikembalikan fitrahnya, setelah dikembalikan jiwanya, ya, dihapuskan segala dosa-dosanya, maka selama meniti 1 tahun ke depan sampai ketemu Ramadan nanti, ya, mereka siapapun itu, ya, akan melaksanakannya dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenangan jiwa, dengan penuh ketenangan hati, dan apapun yang terjadi mereka akan merasa ikhlas. Nah, makanya di sini perlu kita introspeksi diri, perlu kita muhasabah diri, ya, termasuk saya juga, ya, bagaimana dan apa yang telah kita lakukan, ya, apakah niat kita itu hanya untuk meninggalkan makan dan minum saja, ataukah kita sebagai hamba yang apakah kita dicap sebagai hamba yang ikhlas lalu mendedikasikan diri kita tentang apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat menginginkan hambanya dalam beragama, ya, itu harus rileks, ya, dalam beragama. Allah itu tidak mau ada ketegangan di dalamnya, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Nabi Muhammad itu diutus, ya, sebagai orang pembawa rahmat, ya. Dan juga apa yang dibawa Nabi Muhammad itu sebagai agama rahmatan lil alamin, ya. Nah, makanya ketika menjadi agama rahmatan lil alamin itu PR-nya banyak sekali, ya. PR-nya banyak sekali sehingga, ya, tugasnya sangat berat. Karena tadi PR-nya banyak dan juga sampai nanti terakhir di hari kiamat itu PR-nya orang Islam, ya, PR-nya orang Islam itu mengajak orang kepada kebaikan, ya. Nah, makanya dengan susunan-susunan kemarin, ya, seperti dalam melakukan amal-amal kebaikan, memuliakan tetangga,
memuliakan kaum muslimin atau memuliakan saudara senegara, ya, dan sebangsa, ya, itu memang tugas kita sebagai orang muslim, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, maka yu'minu billah falyukrim jarahu aw yulqum la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang kecuali dia mencintai apa yang dicintai saudaranya. Nah, ini dalam melaksanakan itu berat sekali, ya, sungguh berat sekali. Makanya kalau tidak dihadirkan dengan hati yang ikhlas, ya, tidak dihadirkan dengan wujudnya Allah, ya, maka hanya amal semata, amal yang tidak ada hasilnya, yang ujung-ujungnya nanti kita minta timbal balik, ya, minta timbal balik, ya, balas budi dari orang yang kita beri kebaikan dari kita itu tadi, ya. Nah, di sini titik kepentingan, ya, titik intinya dari apa yang kita lakukan selama Ramadan ini, ya. Nah, dan tadi Allah juga ingin hambanya dalam melaksanakan agamanya tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan, ya. Mayuridullahu liyaj'ala min harajin, ya. Allah itu tidak mau menjadikan kita itu dalam meniti jalan itu kesusahan, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya. Allah itu hanya menginginkan kemudahan, ya, dan tidak ingin adanya kesusahan dalam hidupnya, ya. Nah, maka itu tadi, ya, dalam meniti Ramadan, ya, puasa, selain puasa kita meninggalkan hal-hal yang buruk, ya, itu kita tadi, ya, ikhlas lillahi ta'ala, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ya. Siapapun yang niatnya dihadirkan untuk Allah dan Rasulnya, ya, maka niat itu dan hasilnya balik kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, makanya dalam amal Ramadan ini kan, nah, kan ini kan setan ini dibelenggu, ibu dan bapak sekalian, ya. Ini kan setan ini sedang dibelenggu, sudifan, ya, syaitan sudifan, ya, sedang dibelenggu, dipenjara. Nah, maka musuh kita hanyalah hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang sedang menggeluti kita, ya. Karena tadi setan itu selama 1 tahun, kalau dia berhasil menguasai hawa nafsu manusia, maka ketika setan ditinggal, ya, ketika setan meninggalkan hawa nafsu itu akan berjalan sendiri. Sama seperti kalau kita sedang menjalankan bisnis atau menjalankan sebuah pekerjaan yang mana di situ memerlukan anak buah. Kalau misalkan kita sudah menjadikan pekerjaan itu baik, ya, sudah tersistem, ya, sudah sistem default. Nah, itu nanti itu kita tinggalkan aja usaha kita tinggalkan saja apapun yang kita kerjakan. Nanti anak buah itu yang melakukan, ya, anak buah itu sendiri yang melakukan. Nah, makanya dalam menghadirkan Tuhan itu tadi, ya, memang sulit, namun harus tetap kita jalani. Karena tadi, ya, waktu terus tetap berjalan, ya. Nah, dan Allah tetap menginginkan kebahagiaan kepada hamba-Nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nah, makanya siapapun yang beramal, nah, kalau kita tidak introspeksi diri, yang mana nanti menimbulkan rasa ujub, yang menimbulkan rasa kesombongan dan lain sebagainya, itu kata Allah itu sangat dibenci. Makanya Imam Hasan Sadili, ya, Imam Hasan Sadili itu berkata, ya, Abghadul ibad ila Allah man amila amalan abghadu lid dunya, ya. Siapapun hamba yang dibenci Allah itu karena mereka melakukan sebuah amal akhirat, ya, tapi niatnya untuk dunia. Seperti kita puasa, seperti kita zakat, sholat, dan lain sebagainya. Nah, karena kita tidak tahu niat itu tersusunnya itu sejak kapan, dan niat itu kita susunnya ini buat apa? Nah, itu yang perlu kita lihat. Makanya yang dilihat di dalam manusia itu kan bukan dari luar, tapi dari hati. Terkadang hati memang kita tidak bisa melihat, tapi bisa tergambarkan dari apa yang kita lakukan, ya. Nah,
Makanya ketika orang itu bahagia, rileks dalam melakukan agamanya kan, itu menandakan hatinya sedang senang. Ya, melaksanakan sholat dengan baik, ya. Bahkan dengan kesenangan hatinya itu mereka bangga dengan status kehambaannya, ya. Karena yang diinginkan Allah itu, karena yang diinginkan Allah kepada hambanya, ya. Selain kita beribadah, ya, itu tetap menghambakan dirinya, menghambakan diri kita, menghambakan diri, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, makanya banyak cerita-cerita ulama, cerita-cerita para wali, ya, yang mana dengan penghambaan itu mereka dibebaskan dari neraka. Ya. Nah, ibarat dari penghambaan yang paling dasar itu, ya, penghambaan yang paling dasar, ya, itu syahadat, ya, bersaksi bahwasanya Tuhan itu satu, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada tandingan. Karena itu juga yang menjadi awal, ya, dasar ketika kita diciptakan di dalam rahim ibu, ya. Nah, itu kita dipaksa, ya, oleh Allah untuk bersaksi, ya, alasmu bi rabbikum qalu bala, ya. Nah, makanya saya pun fakir, ya, dalam memberikan apapun yang saya punya, dan ini termasuk untuk diri sendiri, itu tidak terlalu memaksakan, ya. Karena tadi sesungguhnya akal itu pasti, ya, dipaksa untuk menerima kebaikan. Tanpa dipaksa pun akal itu mengerti kalau itu baik. Makanya kalau misalkan dia melenceng, ya, dia melenceng dari kebaikan, itu bukan berarti akalnya yang main, bahwa nafsunya yang sedang mengendalikan. Nah, tadi banyak cerita para wali, para ulama, ya, anbiya dan rasulnya, ketika dia mendedikasikan dirinya sebagai hamba dan yang menjadi dasar itu berpegang teguh kepada agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanifah, dan lanjut kepada Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, yaitu bersaksi kepada Allah yang Maha Satu, Maha Esa. Nah, dikisahkan di situ ketika dia berhisab, ya, dia berhisab itu ada seseorang yang amal buruknya itu berkota-kota banyak. Amal buruknya berkota-kota banyak. Lalu ditanya sama Allah, ya, kamu lihat ini amalmu? Ya, saya lihat ya Allah. Nah, ini amalmu, amal burukmu ini banyak, ya. Nah, sedangkan malaikat itu sudah siap untuk melemparkan dia ke neraka. Ya. Nah, lalu di situ hamba itu sudah putus asa. Wah, amal buruknya sudah banyak. Nah, tapi ada ibarat kotak sudah bertumpuk-tumpuk, tapi Allah mengeluarkan satu kotak kecil, ibarat dompet dikeluarkan. Ini amal, ya, amal kebaikan. Nah, ketika ditimbang ini satu dompet aja, itu sudah memberatkan itu tadi, yang berkotak-kotak tadi, amal-amal buruk tadi. Nah, ditanya sama hamba, itu apa? Nah, baru kata Allah, itu adalah kesaksianmu kepadamu bahwasanya aku itu Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang berani memetik? Siapa yang berani memetik kalimat la ilaha illallah? Ya, nggak ada yang berani memetik. Ya, makanya siapapun yang di dalam hatinya, ya, ada nur keimanan. Ya, makanya dalam puasa itu kan kemarin sudah kita sebutkan maqama Ramadana imanan wa ihsanan. Nah, tadi dengan nur iman tadi, siapapun yang ada nur cahaya iman, nah, itu ketika melewati neraka pun, katanya neraka itu orang beriman, cepet kalian lewat neraka, ya. Fa inna nuraka haraban nari. Nah, karena cahayamu, cahaya keimananmu membakar api atau memadamkan, ya. Karena kekuatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, maka dengan itu tadi harus mendedikasikan diri juga sebagai hamba dan bangga dengan apa yang kita lakukan sebagai orang Islam, yaitu beribadah, ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul tadi, ya, sholat, puasa dan lain sebagainya. Ya. Dan kita juga bisa mendengar, ya, cerita ada seseorang, ya, dia sudah ditakdirkan di neraka, ya, tapi semenjak di dunia beliau selalu berzikir ya Hanan, ya Manan.
ya Hanan, ya Manan. Sampai di neraka tetap dikir, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Sampai Allah akhirnya mendengar. Allah itu mendengar. Pas dia sudah ditakdirkan neraka, Allah itu mendengar. Akhirnya beliau Allah itu mengutus Jibril, malaikat Jibril. Ya. Wahai Jibril, aku mendengar ada hambaku di neraka. Ya. Beliau sedang pikir, ya Hanan, ya Manan, datangi dia, ambil bawa ke surga. Ambil bawa ke surga. Karena keteguhan hatinya, keteguhan hati itu yang repot. Ya, keteguhan hati dalam menjalankan dengan ikhlas itu tuh. Akhirnya didatangi sama malaikat Jibril juga nggak tahu, Pak. Ya, malaikat Jibril tadi nggak tahu itu orangnya di mana. Sekalipun di neraka tidak kelihatan, karena sudah paling besar. Kalau bahasa Jawa paling besar. Maksudnya paling di bawah nerakanya itu, entah di mana, entah berantakan, paling bawah nerakanya. Ya. Lalu balik lagi Jibril, ya Allah orangnya nggak ketemu. Akhirnya akan Allah datangi dia, ya di lembah ini, di air ini, ya di tempat yang ini. Nah mereka dia ada di sini. Nah, sebenarnya pas dia datang ke neraka, orangnya ada di sini. Beneran ada orang di sini diangkat, dibersihkan, ya, lalu ditanya sama Allah. Kenapa kamu tetap berpikir? Ya Hanan, ya Manan. Ya. Nah, lalu dia bilang, aku tetap berkeyakinan. Sekalipun aku ditakdirkan ke neraka, aku tetap yakin bahwasanya rahmatku lebih luas daripada dosaku. Nah, akhirnya dia dimasukkan ke surga. Nah, kita tidak tahu, karena tadi semua amal yang kita lakukan, ya, kita tidak bisa, ya, kita mengandalkan amal kita itu semata-mata itu nggak bisa. Dalam ketika ini masuk surga itu nggak bisa. Ya. Ibarat, ya, siapa yang paling tua di antara kita? Umurnya berapa? Paling dikasih bonus 70, 73. Insya Allah kalau misalnya dikasih bonus lagi 100. Kalau misalkan kita mengandalkan amal pure, amal semata-mata selama 100, ya, maka nanti amal soleh itu cuma berguna cuma 100 tahun di surga, sisanya kita mau kemana? Nah, itu dia. Makanya dalam beribadah tadi yang ditekankan tuh bagaimana ikhlasnya kita kepada Allah, ya, dalam mendedikasikan diri sebagai hamba, ya, dalam mendedikasikan diri sebagai hamba, ya, sujud, ya, bangga dengan identitas Islam, ya, dengan identitas kehambaan itu. Ya. Nah, maka tadi dengan juga ada cerita juga, ya, orang, ya, beramal 60 tahun, baru ketika sampai di yaumul hisab ditanya sama Allah, ya, kamu masuk surga atas apa? Nah, baru katanya dia, aku masuk surga atas amalku. Pas dicek amalnya 60 tahun aja. Oh, amalku 60 tahun. Oke. Ya sudah, kalau gitu kamu masuk surga 60 tahun. Baru katanya, katanya masuk surga dengan rahmat. Nah, baru Allah tanya balik, ya. Kalau memang dengan rahmatku, kenapa kau membanggakan amalmu? Nah, membanggakan amalmu yang 60 tahun tadi. Ya, kalau kamu membanggakan amalmu 60 tahun, ya, silakan aja 60 tahun kamu di surga. Sisanya kamu mental kemana? Ya, mau hidup di mana terserah. Ya, yang penting 60 tahun. Akhirnya baru di situ. Dia bertobat lalu aku masuk surga karena rahmat. Nah, yang kita andalkan itu rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi. Ya, dalam masuk surga ini. Ya, makanya dengan kita berdedikasi sebagai hamba tadi, lalu dengan full Ramadan tadi, ya, kita melakukan amal kebaikan, ya, sholat, puasa dan lain sebagainya itu tidak lain tidak bukan kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana disebutkan yang kemarin sudah saya sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Nah, syaratnya kalau kita mau diampuni dosanya sama Allah, yuhibbukumullah. Ya, dicintai. Ya. Kalau sudah dicintai sama Allah tuh, ya, maka nanti diampuni dosanya, lalu dimasukkan surga. Nah, itu aja yang kita harapkan. Ya, tidak ada yang lain. Makanya dengan kebanggaan tadi, ya, nah itu semua untuk mencapai ridho, ya, dan rahmatnya. Nah, ada cerita, ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib ditanya sama orang ateis. Ditanya dengan orang ateis. Nah, itu ketika itu ditanya, ya Ali, gimana nanti kalau misalkan
kamu ini di dunia sudah menjauhi wanita, tidak zina, tidak mencuri, tidak melakukan maksiat apapun. Lalu beribadah kencang, sholat malam dan lain sebagainya. Lalu ketika kamu mati, nyatanya tidak ada apa-apa. Kembali yang saya ceritakan, orang ateis itu tidak percaya adanya akhirat. Ya, ketika mati sudah kita mati pure, tidak jadi apa-apa lagi, ya, tidak hidup lagi. Nah, tadi orang ateis tanya sama Ali bin Abi Thalib. Baru katanya Ali bin Abi Thalib, takhallastu wa takhallasta. Ya, sudah selesai. Aku selesai dan kamu juga selesai. Gitu. Sudah tetap jadi tanah semuanya kan. Nah, baru ditanya kata Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, kalau memang nanti ada gimana? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ya, takhallastu wa halakta. Ya. Baru kata orang Hades kan tadi nanya, kalau misalkan beneran ada surga dan neraka, ada hari pembalasan. Nah, gimana menurut? Nah, kata Ali bin Abi Thalib, takhallastu wa halakta. Ya, aku tetap dengan amalku tadi, ya, tetap dengan amal dan syafaat sehingga nanti dapat syafaat dan rahmatnya Allah, ya. Sedangkan kamu halakta, ya, binasa, ya, sedangkan kamu binasa. Nah, tadi itulah kisah, ya, tentang ulama-ulama yang mana mereka mendedikasikan diri sebagai hamba, bangga dengan ibadah, ya, dan bangga dengan ibadah yang lalu dengannya kita mencari rahmat dan ridho Allah, ya, sehingga nanti Allah itu cinta, ya, Allah itu cinta sayang dengan kita sehingga apapun yang kita inginkan itu pasti diberikan tanpa diminta. Nah, ibarat dengan tadi mendedikasikan diri sebagai sujud, sebagai hamba kita senang bersujud, ya, kita nah itu semua ya sudah, ya, itu semua harus kita miliki sebagai hamba. Berapa banyak orang di luar sana, ya, selain kita ini senang bangga ketika mereka melakukan kemaksiatan. Nah, lantas kenapa kita tidak bangga dengan dedikasi diri kita sebagai hamba, sujud, ibadah dan lain sebagainya? Nah, itu yang perlu kita introspeksi di dalam Ramadan ini, ya. Nah, makanya di dalam Ramadan ini 30 hari. Nah, kalau hitungan ulama-ulama itu kan minimal dalam melakukan konsistensi itu 40. Nah, hitungannya 40. Ya, Imam Syafi'i pun, ya, dalam mensyaratkan orang salat Jumat hitungannya 40. Ya, walaupun Imam Malik dan Imam Hambali tidak mensyaratkan salat Jumat harus 40. Nah, tapi itu tadi. Nah, karena Imam Syafi'i itu ulama sufi juga, ya, ulama sufi, ulama tasawuf, ya, yang mana dia tahu kalau dia mensyaratkan 40 berarti salah satunya ada yang jadi wali. Berarti kalau misalkan salat Jumat di Asaid ada 40 lebih. Salah satu atau dua orang pasti ada yang jadi wali, tapi kita tidak tahu. Ya, la ya'lamu wali illa wali. Ya, enggak ada yang tahu orang itu wali kecuali wali itu sendiri. Kecuali walinya yang lain pasti tahu. Ya. Nah, tadi dengan konsistensi 40 hari. Nah, namun di bulan Ramadan ini full 30 hari, ya, dengan konsistensi itu, maka dengan nanti kita lihat hasil akhirnya diri kita. Kalau misalkan dalam Ramadan setelah bulan Ramadan itu berat, ya, sepertinya kita kayak tertatih-tatih. Nah, coba kita introspeksi lagi ketika bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tadi menjalankannya kan tidak ada hambatan. Ya, maksudnya kita cuma melawan hawa nafsu kita. Ya, nah, namun kalau misalkan selesai bulan Ramadan kita dua lagi melawannya. Ya, sudah hawa nafsu. Ya, setan lagi kita lawan. Ya, nah, makanya dengan beribadah itu kan kita harus yakin dulu kepada Tuhan. Ya, jangan menunggu yakin, Pak. Ya, tapi kita jalankan sambil beribadah sambil kita tetap yakin. Ya, karena setan itu senang kalau hambanya itu nggak yakin sama Allah. Nah, nanti kalau misalkan nggak yakin sama Allah itu kan sukanya ngedumel. Nanti kalau sudah ngedumel, mensalahkan takdir qada dan qadar. Itu setan itu selesai. Tugasnya selesai, menjadi pengganggu manusia. La uzayyinanna lahu fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata setan. Aku akan mengganggu semua umat, semua anak cucu Adam. Ya, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya, di surah Al-Hijr. Nah, itu katanya apa namanya, kata setan, aku akan ganggu kecuali hambamu yang memiliki hati yang ikhlas. Baru kata Allah. Ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya. Orang-orang yang tadi, hamba-hambaku yang punya hati yang ikhlas tadi, ya, tidak bisa kamu ganggu. Illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'un. Kecuali tadi hamba-hambaku yang tadi sudah katut, sudah apa namanya, udah terlanjur untuk ikut, ya, ikut sama kamu tadi, ya sudahlah, ya, itu akan jadi bagian, ya. Makanya ada apa, itu dia pinternya setan, perjanjian setan, perjanjian iblis, ya, sehingga iblis nanti kan turun anak beranak pinak juga, ya, itu perjanjiannya sama, apa namanya, jangan matikan aku, ya, sampai hari kiamat, ya. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya kamu nanti akan tetap dihidupkan, ya. Nah, makanya orang kita lihat ini dari pelajaran iblis, sepintar-pintar apapun dia tetap bodoh juga iblis tuh. Semoga ini tidak ada iblis. Saya yakin tidak ada iblis di sini. Ya, jadi apa namanya, nggak dengar karena lagi dibelenggu. Nah, iblis itu kan gitu. Apa namanya? Kenapa dia tetap diberikan hidup? Padahal sesungguhnya dia mati. Apanya yang mati? Hatinya, pikirannya. Nah, makanya setan itu sekalipun dibiarkan hidup sama Allah, dia sudah dibiarkan aja dia mengamal apapun karena sesungguhnya dia itu sudah mati, Pak. Ya, secara tasawuf itu. Kalau baru kepikiran, kita ini baru kepikiran, ya, setan itu sesungguhnya sudah mati. Nah, tapi apa dulu yang mati? Nah, hatinya, ya, pikirannya dalam menerima kebaikan, ya, ketika disuruh sujud. Ya kan kita tahu sendiri, ya, kisahnya iblis itu kan malaikat Azazil, ya, yang dulu ketika sebelum diciptakan manusia, ya, itu bumi itu sudah dihuni dengan iblis dan setan. Nah, lalu membuat kerusakan akhirnya di situ ada salah satu iblis yang baik diangkat, namanya Azazil. Nah, Azazil diangkat ke langit. Nah, setelah itu, Azazil itu paling kuat beribadah. Ya, kalau mau kita ulas sejarahnya tuh, malaikat Azazil itu paling kuat sejarahnya, ya, dalam dalam beribadah kepada Allah. Ya, namun ketika disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, karena khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Sifat kesombongan setan itu sekalipun apapun mau kita ikutin bagaimanapun tetap kalah, ya, nggak bisa kita ikutin, ya, nggak bisa kita menangkan segala hal, ya. Makanya siapapun yang sudah sudah tidak bisa mengikuti hidayah itu kan karena tadi, ya, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Tidak buta kelihatannya, tapi yang buta itu ialah hatinya yang ada di dalam hati. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, dia punya hati tapi tidak memahami, punya mata tapi tidak meneliti, ya, punya telinga tidak mau mendengar. Ya, nah, makanya tadi setelah panjang kita bahas tadi, ya, tentang iblis, ya, bagaimanapun godaannya, ya, tadi kita tetap mencap, ya, melabelkan dia itu sebagai makhluk yang buruk, ya. Nah, ibarat iblis itu, ya, ketika di antara, cuma kita belajar dari jamaah, iblis itu kan menginginkan adanya perpecahan, ya. Nah, kalau kita belajar dari jamaah ini, lalu ada yang dipecahkan, ya. Nah, ketika jamaah ini ahli sholat semua, ketika pecah, pindah ke misalnya dari sini nih, pramuka, jamaah, misalnya si A dan si B pecah gitu kan. Akhirnya yang pergi ini A. Akhirnya si A pindah ke pakai, yang mana di sana masih hutan semua.
Akhirnya di sana dia buka masjid lagi, buka musola, ngajar ngaji, ngajar ikro. Walaupun setan bangga dengan perpecahan, ya, tapi sebetulnya nanti akan dijadikan Allah itu penyebaran agama Islam. Makanya tadi yang saya bilang setan itu sepintar apapun dia tetap makhluk yang buruk. Ya, semoga aja tidak meninggal. Ya, kalau meninggal nanti repot. Ya, dia reset ulang nanti caranya. Ya, reset ulang caranya. Makanya dan setan tadi kan salah satu sifatnya itu kan dengki dan sombong. Ya, dengki dan sombong. Makanya kita ini kalau kehati-hatian kita sebagai orang, ya, sebagai seorang hamba itu kalau sudah dengki, karena kalau sudah dengki itu nanti merasa dirinya lebih baik, ya, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ya, dan menganggap yang lain itu buruk. Nah, itu repot. Nah, padahal kan tadi kalau memang kita melihat orang lain dari kacamata tasawuf, ya, dari kacamata hati yang bersih, ya sudah, manusia itu tetap melakukan dengan kebaikannya. Ya, ibarat seperti yang kemarin saya bilang, ya, kita semua yang hadir di jamaah ini. Ya, kita kan tidak bisa mendedikasikan, kita tidak bisa mengartikan orang-orang yang di sekitar kita yang hadir di jamaah misalnya tidur, misalnya, ya, itu udah baik hatinya, ya, buruk nih kerjaannya di majelis tidur, tidak, ya. Bisa saja tadi malamnya itu ibadah, ya, sehingga di sini dia masih menyempatkan untuk mendengar kultum, akhirnya itu tadi terkatuan. Nah, itu lebih kuat, ya. Dan juga dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat dari kacamata tasawuf, insya Allah hati kita tetap bersih, menilai orang itu tetap positif thinking, ya, positif thinking. Ya, bisa saja orang yang hadir, ya, di majelis-majelis yang lain, ya, kita jangan mencap orang yang hadir di majelis itu, yang tidak hadir di majelis itu buruk, atau yang hadir di majelis itu semuanya baik. Bisa saja yang hadir di majelis rata-rata orang yang sudah habis diomeli sama istrinya, ya, diomeli bininya di rumah terus, ya, akhirnya pusing otak, pada tahu apalagi yang dilakukan, lari aja di majelis itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus, ya. Karena kalau nggak lari ke majelis nanti ujung-ujungnya lari ke dugem, ya, zina, mencuri dan lain sebagainya. Itu kan yang kita takutkan. Ya, makanya tetap ada apa-apa. Ya, diarahkan ke majelis bagaimanapun dia, ya, bagaimanapun dia tetap. Kita sebagai yang melihat, ya, yang menyaksikan, melihat orang dari kacamata tasawuf, dari kacamata hati yang bersih, ya, sehingga kita terbebas dari yang namanya dzon. Inna ba'dad dzonni itsmun. Ya, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ada dosa, ada perilaku yang buruk. Ya, ayyuhaitu ahadukum ayyakula lahmahi maitan falarihi. Ya, siapa yang memakan daging saudaranya, sudah itu daging saudaranya jadi bangkai, mau dia makan? Tidak ada. Ya, nah, itu tadi. Allah, ya, dan Rasulnya, ya, itu sudah melabelkan berdua di pintu surga. Lalu dengan menggapainya itu apa yang kita gapai itu syafaat dan rahmatnya, ya. Dan tadi, ya, dengan melakukan ibadah Ramadan, puasa, meninggalkan hal yang buruk, ya, dengan cara apapun meninggalkan hal yang buruk, ya, dengan cara apapun pasti caranya yang ada, ya, itu insya Allah sudah pasti mendapat rahmat dan ridhonya Tuhan. Karena tadi kembali kita mengulas setan itu, ya. Coba kita lihat di sini ceritanya Imam Hasan Sandili lagi. Ya, Imam Hasan Sandili itu ulama sufi kodam, ya, di zamannya. Ketika beliau membaca surah An-Nas, ya, ketika membaca min syarril waswasil khannas, itu kasyaf. Ya, nah, maksudnya kasyaf di sini itu mata hatinya terbuka. Nah, ketika mata hatinya terbuka, di situ dijelaskan tentang waswas. Waswas itu apa? Prasangka buruk hamba kepada Allah atas takdir-takdirnya. Ya. Sehingga dan juga dia merasa cemas dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, kalau tadi, ya, innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidurrihim syai'an illa biidznillah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Mujadalah ayat 10. Ya.
Sesungguhnya tadi prasangka buruk, najwa itu apa namanya, pembicaraan rahasia, ya, itu sebagian dari setan. Ya. Itu apa? Itu kerjaannya setan. Ya. Walaisa bidorrihi syai'an. Ya. Dan apa? Kalau memang kita beriman, ya, pasti kita yakin bahwasanya apapun yang dilakukan setan itu tidak berefek apa-apa. Ya, kecuali apa yang ditakdirkan Allah, apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika tadi apa? Makanya fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Tetap kita dengan perilaku kita dan kebaikan itu selalu bersyukur kepada Allah, ya, tidak mengingat dosanya, ya, tidak mengingat dosa-dosa kita, ya. Karena tadi kalau kita terlalu mengingat dosa-dosa kita tuh yang ada nanti kita pesimis sama Allah. Allah udah mau ibarat saya, ya, saya ini kan tugas KKN, mencari apa namanya, mencari tempat tuh bakal susah. Saya sudah diterima di ASAIN, ya, selama 1 bulan full, dengan kebaikannya, ya. Nah, lalu ketika itu ada salah satu DKM masjid mengatakan saya perkataan buruk. Akhirnya saya ingat hanya perkataan buruk. Bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana perasaan takmir masjid? Wah, orang sudah dikasih 1 bulan full di sini, ya. Tapi nyatanya ketika dikatakan buruk, yang diingat cuma keburukannya. Sama, ya. Ketika kita hidup di dunia ini, apa yang tidak dikasih sama Allah, Pak? Napas gratis, ya. Hidup juga gratis, ya. Kecuali karena ada pemetaan tanah itu, ya, lalu kita bayar tanah dan beli, akhirnya kita bangun rumah, ya. Tapi tadi, ya, nikmat-nikmat yang tiada tara tadi, ya, seperti kita beribadah itu dengan tenang, ya, lalu kita dikasih napas gratis, ya, kita dikasih negara yang aman, ya, negara yang rukun, itu kan sebagian dari nikmat, ya. Bukan berarti hanya ketika melakukan dosa lalu kita lupa lalu kita pesimis dengan Tuhan. Berapa banyak orang, ya, itu pesimis dengan Tuhannya, ya, sehingga ketika pesimis akhirnya merasa menjauh akhirnya kebablasan jauh, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah ngomong, kuliah itu wa qul li ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang tadi yang sudah melampaui batasnya, kembali, ya. Atau kembali taubat dan lain sebagainya. Atau tadi, ya, yang tidak bisa merasa bersyukur kepada Allahnya, lalu dia merasa bangga dengan kekuasaannya. Ya, Allah tuh lucu, kadang tuh suka menyindir hambanya, ya. Hatta idza balaghatil qulub wa antum hina idzin tanzurun, ya. Ada lagi setelahnya itu kan, falaula in kuntum ghairu madinin tarjuna in kuntum shodiqin. Kalau memang kita merasa bangga dengan hidup kita, Pak, ya, atau kita merasa sombong, lalu dengan kekuasaan itu kita merasa top, kata Allah, ya, coba kamu jangan mati. Orang yang top udah mati, ya. Atau falaula in kuntum ghairu madinin, ya, ataupun kalau nggak saya kekang, kamu jangan tua, jangan lemah, tetap jadi kuat, perkasa. Tarjuna in kuntum shodiqin, kata Allah, ya. Kembalikan aja, ya. Kalau memang kamu merasa top, merasa kuat dengan kekuasaanmu, ya, coba aja, ya, kembalikan, ya, apa yang sudah kita lewatkan, kembalikan. Kalau memang bisa, ya, makanya, ya, kita tidak ada yang bisa. Maka apalagi yang mau kita banggakan, ya. Maka pada kajian subuh ini, ya, sebagai hikmah dan intisarinya, ya, kita selalu bermuhasabah diri sebelum Ramadan meninggalkan kita, ya, dan kita dikembalikan dalam keadaan yang bersih di hari Idul Fitri, ya. Lalu dengan itu kita tetap fokus, ya, mendedikasikan diri sebagai hamba dan menjalankan agama, ya, menjalankan syariat agama dengan rileks, dengan penuh kebahagiaan, ya. Karena kalau tidak penuh kebahagiaan, nanti yang ada kita hanya menyalahkan takdir, qada dan qadar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga saya atas nama pribadi dan juga membawa nama kampus Institut PTI
Jakarta ya dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di Masjid As-Said ya, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Masjid Takmir Masjid As-Said dan juga para jamaah masjid ya yang selalu berantusias dalam mendengarkan khutbah subuh ini. Dan saya atas nama pribadi meminta maaf sebesar-besarnya jikalau dalam tutur kata, perilaku di saat kita ketemu, di saat kita berpapasan itu ada salah dan tingkah laku yang tidak baik. Ya, saya mohon untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kajian kita pada sore ini dan terima kasih kepada Ustaz Imam Taufik